terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam sesi yang sangat spesial ini, yaitu HSBC Badminton Legacy From Dream to Glory. Silakan sosok yang akan kita dengarkan cerita sore hari ini sudah melalui perjalanan yang panjang, berdisiplin yang keras dan kerja keras juga dan dedikasi. Siapa dia? Hendra Satriawan. Sekali lagi, dan di sore hari ini tentunya akan aku persilahkan juga selama sesi talk show ini bersama Kak Ian dan juga Kak Faiz. Silakan, selamat sore. Sore semuanya. Sore. Oke, Kak Ian dan Kak Faiz silakan untuk saya selanjutnya. Aku mundur sejenak. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mas. Ini karena kita hari ini tuh beda talk show, jadi mungkin ngobrolnya akan lebih dalam dan lebih lama biar teman-teman di sini tuh nggak cuma tahu Hendra biasanya susahnya gimana, prestasinya paling bagus apa, tapi kita lebih ke kehidupan Hendra waktu kecil kayak gimana. Jadi mungkin di sini udah ada aku, Mas Ian dari Badminton dan ada Mas Faiz dari HSBC. Ya, sebelumnya kita perkenalin juga. Jadi talk show kita pada sore hari ini kita akan membahas dengan tajuk HSBC Badminton Legacy, di mana tema yang kita angkat adalah From Dream to Glory. Kita di sini mau menyampaikan bahwa sebenarnya Ko Hendra ada di sini. Dulunya semua berawal dari ada permulaannya, di mana diawali sejak mungkin dari kecil, dari mimpi-mimpi yang besar, dan bagaimana perjalanannya dalam rangka menggapai mimpi-mimpi tersebut. So, every champion was once a child with a big dream. Dan silakan Mas Ian, mungkin bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, jadi terima kasih banyak Ko Hendra sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan. Nanti juga teman-teman tahu juga nanti Ko Hendra akan jadi coach juga untuk Sahabat Reza dan menyempatkan hadir di sini. Terima kasih banyak. Jadi kita akan ngobrol tentang gimana ceritanya Ko Hendra itu bisa di titik ini. Jadi pastikan waktu itu di saat kecil pasti ada perjuangan-perjuangan yang mungkin belum pernah diceritakan. Nah itu akan kita ceritakan di sini. Nah di awal waktu Ko Hendra kecil, kehidupan di Pemalang, Ko Hendra seperti apa? Pertama kali megang raket atau dikenalkan bulu tangkis itu kayak gimana kok? Ya, dulu waktu kecil itu saya umur 6 tahun itu udah mulai dikenalkan ke badminton ya. Karena kebetulan papa saya juga ngelatih di Pemalang juga, jadi ya setiap hari itu diajak. Cuman dulu ya umur 6 itu baru mulai belajar-belajaran sama mama saya justru. Jadi ya 1-2 pukulan nanti itu pun udah seneng ya. Jadi lama-lama saya makin seneng, terus makin serius. Jadi setiap hari ikut latihan, pulang sekolah pun ikut latihan. Jadi ya sebenarnya sih mengorbankan waktu kecil saya untuk bermain, jadi berlatih terus. Jadi pulang sekolah latihan, sebelum sekolah pun kadang subuh-subuh udah mulai latihan juga, baru sekolah. Ya selepas itu saya bisa juara porseni kalau nggak salah umur 8, dan itu juga senang banget ya. Oh, jadi bapak ibu kebetulan bapak juga melatih bulu tangkis. Kalau ibu melatih bulu tangkis? Enggak juga. Oh, cuma main aja. Bisa mukul-mukul lah. Oke, no wonder dari kecil udah sering juara porseni segala ya. Oke. Dari situ bakatnya mulai kelihatan. Terus akhirnya sejak usia berapa tuh memutuskan untuk oke nih kayaknya aku mau jadi atlet aja nih? Sebenarnya sih selama SD itu udah diarahkan untuk menjadi atlet. Cuman baru saya kelas 2 SMP itu pindah ke Jakarta, ke Jayaraya. Nah, disitulah baru mungkin saya punya mimpi pengen jadi juara dunia waktu itu ya. Juara dunia luar biasa, besar sekali mimpinya sejak kecil. Tepuk tangan dulu dong. Baca. Berarti waktu berapa sih punya mimpi juara dunia? 13 tahun kalau nggak salah. 13 tahun. Oke, wow. Pada waktu itu siapa tuh figur yang paling
berpengaruh pada masa kecil sampai bisa punya impian untuk jadi juara dunia pada waktu itu? Ya yang pasti orang tua dan juga kakak-kakak saya juga, karena kebetulan mereka main juga, ya mereka semua support saya selalu dari kecil sampai pindah ke Jakarta. Itu kan nggak mudah juga kan, waktu masih umur 13, terus juga masuk asrama, pertama kali pisah sama orang tua, jadi ya emang nggak gampang ya. Oh, dari umur segitu udah asrama. Tapi asramanya bukan dalam rangka badminton, sekolah aja. Badminton. Oh, asrama badminton. Justru Oke. yang dikhususkan untuk badminton, sekolahnya ya nomor 2 lah. Oh, oke. Luar biasa. Ya, dari situ yang kita bisa petik adalah bahwa kalau kita mau fokus, maka perjalanannya pun akan terbuka dengan lebar. Oke. Nah, tadi kan suka ngikutin Instagram juga nih, Ko Hendra ada sama anak-anaknya. Ya. Itu anak-anaknya juga akan diarahin ke badminton nggak, Go? Enggak sih. Kenapa gue? Ya, mungkin nggak mudah ya, karena yang pertama kalau mereka mau jadi pemain badminton pun kalau bisa ya yang sukses, benar-benar sukses gitu, jangan setengah-setengah. Dan itu bagi saya nggak mudah. Ya mungkin kalau orang lihat wah udah juara dunia dan lain-lain gitu, iya, tapi pengorbanannya ya kan nggak tahu kan, jadi ya dari kecil emang nggak mudah. Oke. Iya, itu tadi gue sekolah nomor 2. Betul. Fokusin ke badmintonnya. Nah, berarti waktu kecil dulu kan kalau misalkan anak-anak kecil pada umumnya itu kan ada main, Ya. terus ada sekolah, ada badminton. Berarti dulu waktu kecil kehidupan Ko Hendra itu gimana tuh? Main juga nggak waktu kecil? Apa badminton terus? Ya itu, jadi pulang sekolah, makan, langsung pergi ke lapangan. Jadi pulang dari latihan udah jam 5 sore, makan malam, udah kerjain PR bentar, paling tidur. Jadi ya waktu bermainannya itu saya nggak pernah keluar ke rumah, jadi ya mainan sendiri di rumah. Cuman ya itulah kan udah capek juga, terus juga besoknya kegiatan lagi tiap hari. Jadi dari kecil Senin sampai Sabtu itu udah full Iya. latihan. Ya, komitmennya luar biasa ya kalau kayak gitu ya. Memang fokus total di badminton ya. Ya. Oke, tadi kita udah sempat bahas sedikit dari latar belakangnya dan situasinya juga, gimana prosesnya apa aja yang dikorbankan. Cuman kan dalam perjalanannya tentu akan ada tantangan dan juga rintangan yang yang datang juga ya, Ko. Boleh diceritain Go tadi dalam perjalanannya fase tersulit yang memang secara mental juga paling jadi tantangan besar buat Ko Hendra, apa tuh, boleh diceritain? Sebenarnya sih waktu pertama kali pindah ke Jakarta itu yang sulit juga, karena saya dari kecil nggak pernah pisah. Itu pertama kali pisah dan juga masih umur 13 tahun, jadi ya sempat nggak betah juga. Jadi sekitar 1 tahun saya di Jaya Raya itu baru kerasa saya. Karena baru pertama merantau juga itu ya, jadi juga hal yang baru total. Berarti waktu merantau gitu ngerasain homesick. Kalau misalkan zaman sekarang kan enak, kita homesick, kita bisa video call sama keluarga. Nah, kalau zaman dulu Dulu telepon koin. berarti yang pakai koin terus gitu. Berarti kalau misalkan ada waktu baru bisa telepon koin, itu disediakan di sana atau Ko Hendra harus keluar dulu? Harus keluar dulu kan istilahnya apa sih? Wartel ya. SLJJ. Ya, sambungan langsung jarak jauh. Oke. Oh, teleponnya via telepon. Iya. Menarik sekali. Oke. Nah, tapi rutinitasnya paling berat. Jadi maksudnya setelah asrama dan melalui itu overcoming itu paling berat apa dulu? Rutinitas. Paling berat ya begitu udah pindah ke Jakarta, latihannya makin intens. Jadi dari pagi jam 5 itu udah mulai start latihan, terus selesai jam 7, habis itu langsung sekolah, istirahat sebentar, sorenya latihan lagi, ya itu muter aja itu. Oh, Ya. oke. Benar-benar gitu terus ya Iya, setiap hari ya. berat banget itu. Oke. Tapi luar biasa ya, dari konsistensi itu akhirnya Ko Hendra bisa menuai hasilnya. Dalam artian Ko Hendra ini kan termasuk atlet yang punya masa bermainnya sangat panjang. Bahkan baru pensiun aja baru tahun kemarin kan. Udah konsisten
dari awal bermain bisa dapat kejuaraan banyak, gelar juara banyak, konsisten selama bertahun-tahun. Iya betul. Itu apa tuh yang kalau boleh tahu yang jadi motivasi besarnya untuk bisa, maksudnya jaga disiplin dan maksudnya tetap terus tadi rutinitasnya setiap hari kayak gitu dan itu jadi tantangan besar. Apa yang jadi motivasi untuk bisa tetap disiplin terus? Mungkin apa ya, karena keinginan untuk jadi juaranya itu harus tinggi juga ya. Jadi ya kadang kan udah juara ya disiplinnya menurun, ya itu nggak boleh juga. Terus juga mungkin udah terbiasa juga karena dari kecil juga udah bangunnya pagi dan pokoknya saya maunya sih perfect gitu ya. Wow. Jadi luar biasa. dari pagi semua udah dilakuin lah. Jadi ya mungkin terbawa sampai ini sekarang juga sih. Wow. Kalau zaman sekarang mungkin istilah kerennya driven by purpose ya. Jadi maksudnya goalnya udah clear, udah tahu jalannya, maka semua konsekuensi kalau udah komitmen siap dihadapin gitu ya. Oke, wow, luar biasa. Mungkin dalam perjalanannya kan tentu kita juga nggak bisa sendiri juga ya. Tentu kan ada support system dan juga keluarga yang membantu atau mungkin idola yang jadi salah satu referensinya. Oh ya benar. Kalau tadi kita sempat mention figur yang salah satu paling berpengaruh adalah dari keluarga. Kalau idola dari sisi atlet pada masa itu dalam perjalanannya siapa Bu? Kalau buat saya sih Tony Gunawan ya. Dulu waktu dia juara Olimpiade tahun 2000, ya saya masih CRA juga, itu nonton terus. Juga kebetulan di satu klub juga, jadi banyak apa ya, tanya-tanya lah. Jadi gimana latihan ini itu, jadi banyak sharing juga ke dia. Itu berarti enak banget ya, maksudnya kesempatan ada idola tapi bisa sharing langsung dan ngobrol langsung juga. Berarti waktu itu ketemu pertama kali atau nonton pertama kali sama aku Tony Gunawan itu momennya kapan? Sebelum tahun 2000-an saya lupa juga, itu udah dia kan kadang ke klub terus latihan di situ dan terus balik lagi ke pelatnas. Jadi ya di situ begitu dia ke klub saya banyak tanya-tanya juga lah. Oke. Ada ini nggak? Ada salah satu motivasi atau kata-kata apa ya, pelajaran yang masih dipegang terus sampai hari ini yang dari Tony Gunawan ini? Banyak sih sebenarnya, cuman ya salah satunya ini sih apa, jangan pernah merasa puas ya. Jadi kalau udah juara ya harus istilahnya haus akan juara itu ya. Oke. Oh, jangan pernah merasa puas, jangan cepat puas ya. Supaya semangatnya untuk terus maju tuh masih ada terus ya. Jangan cepat puas itu, makanya Ko Hendra waktu Olimpiade 2016 ini Olimpiade terakhir saya. Ya kan, tahu kan? Waktu diupload di Instagram Sebenarnya ya emang udah kepikiran kan sih. kirain Nggak nyangka juga tapi. oke, kirain itu karena nggak cepat puas kok, makanya tiba-tiba comeback lagi. Ya lah, waktu itu kan saya umur berapa tuh, 10 tahun yang lalu, 32 ya. Jadi ya saya pikir ya, apalagi di Indonesia kan umur segitu itu udah istilahnya dibilang udah lewat lah masanya. Tuh, jadi ya pikiran untuk pensiun. Luar biasa. Jadi kayak apa ya, yang kita lihat sebagai Ko Hendra, figur atlet bulu tangkis yang sangat konsisten itu sebenarnya kayak aku jadi ingat itu Mas. ASBC itu konsisten banget loh Mas dukung bulu tangkis. Terima kasih banyak loh Mas. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kalau ngomongin soal konsistensi ya itu memang lumayan align, memang sangat align dengan kehadiran HSBC di Indonesia. Sebelumnya mungkin kalau yang belum tahu, HSBC memang sudah 140 tahun serving Indonesia dan ini kita udah tahun ke-9 kita berpartner dengan BWF World Tour. So harapannya kita ke depan juga akan masih banyak lagi rangkaian acara. Amin. Nah, tadi kan Ko Hendra udah bilang punya idola Tony Gunawan. Nah, sekarang kan sebenarnya mungkin Ko Hendra juga menyadari bahwa sekarang Ko Hendra adalah idola dari atlet-atlet yang lebih muda, dari anak-anak kecil juga banyak yang mengidolakan Ko Hendra. Nah, kira-kira
Ko Hendra merasakan nggak telah menginspirasi banyak anak-anak yang akhirnya pertama kali pegang raket gara-gara lihat Ko Hendra juara Olimpiade di 2008? Enggak deh. Ya, tapi in fact banyak, pasti banyak. Tentu banyak yang anak-anak kita yang kemudian mengidolakan Ko Hendra. Kalau ada pesan-pesan yang untuk anak-anak kecil nih yang baru mau mulai atau memang lagi dalam perjalanannya dan mungkin memang lagi itu tuh ketemu tantangan rintangannya, apa kata-kata apa yang Ko Hendra ingin sampaikan? Ya kalau udah mau jadi atlet top di badminton ya intinya sih harus fokus dan juga apa ya, jangan gampang menyerah. Kadang kan kita main kalah, ya itu harus coba untuk bangkit lagi. Memang gak gampang, cuman kan ya itulah rintangannya jadi atlet. Iya ya, sekalinya kalah gitu kadang kalau nggak, maksudnya mentalnya belum siap juga nanti terus aduh udah malas kayak gitu. Itu nggak boleh menyerah, terus harus bangkit lagi. Oke. Ya kebetulan itu juga nyambung juga dengan beberapa program kerjasamanya HSBC dengan Badminton World Tour, di mana kita HSBC percaya bahwa olahraga itu memang memiliki peran penting juga ya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup atau quality of life kita. Karena apalagi untuk anak muda dan generasi muda sekarang untuk membangun kedisiplinannya dan tidak pantang menyerah dalam segala proses yang sedang diperjuangkan. Dan tahun ini kita even more committed. Kita nggak hanya akan berpartisipasi di dalam dengan Indonesia Masters dan Indonesia Open. Kita juga akan memiliki rangkaian yang namanya badminton clinic, community clinic, dan kita juga akan bikin turnamen antar komunitas dengan teman-teman dari komunitas. So buat teman-teman di sini yang mungkin udah bergabung dengan komunitas-komunitas badminton, tunggu tanggal mainnya. Kita akan ada turnamen-turnamen seru. Kalau tahun lalu kita baru mulai dengan di dalam komunitasnya sendiri, kita nanti akan bikin turnamennya antar komunitasnya kita tandingkan. That's the plan for now. Wow, menarik. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Mas Faiz, aku tadi kan Mas Faiz sempat ngobrolin tentang badminton clinic. Aku pengen tahu dong Mas. Yes, oke. Jadi badminton clinic ini ceritanya sesuai dengan tema kita hari ini sebenarnya. Kita pingin opening up the world of opportunity. Kita pingin kasih kesempatan ke anak-anak muda yang lagi belajar juga dan masih berkembang dalam badminton. Itu kita mengadakan program di mana kita akan coaching dengan legend-legend badminton Indonesia. Dan sebenarnya kita ingin menyiapkan mereka untuk bisa melanjutkan dan terus mengembangkan ke jenjang berikutnya, dan syukur-syukur bisa sampai ke international tournaments. Tahun lalu kita udah sempat jalan, kita sempat undang legend menjadi coaches, termasuk sempat sama Patricia Poli, kita sempat sama Ci Butet juga. Nah tahun ini kita juga seharusnya ada, cuman kita masih ini nih yang kita masih belum tahu coachnya siapa nih untuk tahun ini. Kalau misalkan Ko Hendra jadi coach, emang mau pada datang nih? Iya. Tunggu. Apa iya ya sama Ko Hendra kita jadi coach sekali nih di Ko Hendra mau nggak? Aduh. Iya, Ya, siap. Kan ada tenis academy juga ya, mungkin bisa. Cie. Justru sekalian aja kalau gitu kok. Dari badminton klinik kita angkut sekalian ke Dennis Akademis kalau gitu. Waduh. Beneran nih? Kenapa jadi bilang diam? Ini kayaknya perlu seremoni deh kan? Langsung kontrak, langsung Iya. kontrak. Masa kita tolong di video? Jadi buktinya ada ya berarti ya? Nanti ya salaman terus nanti boleh salaman. Serius nih, kita salam nih. Oke, wow. Oke, nanti kita nanti aku tagih Mas. nanti diskusi di belakang, Oke, hasilnya oke. kita umumin ke orang-orang deh kalau kayak gitu. sip. Oke, Mantap, nanti stay tune di Instagram kita deh kalau gitu ya. Sip. Oke. Ya, mungkin sebelum tadi udah dari timekeeper dibilang time's up, so mungkin kita wrap up dulu untuk Gak terasa ya. betul. Kita wrap up mungkin kalau ada kesan-kesan dari Ko Hendra yang untuk disampaikan untuk mungkin gak cuma anak-anak tapi generasi muda kita pada umumnya, terutama yang mau berkiprah di bulu tangkis. Silakan kata-kata hari ini ya, Ko Hendra. Sama itu kali Ko, pesan buat teman-teman yang hadir di sini yang dari Ko Hendra awal masuk pelatnas sudah support sampai sekarang Ko Hendra pensiun pun kalau ada event kayak gini masih datang luar biasa.
sekalian. Ya untuk teman-teman semua yang apa ya udah ngikutin saya lah dari kecil dan sampai sekarang udah pensiun. Ya terima kasih banyak udah support saya. Doain terus semoga kali ini saya bisa sukses sebagai coach. Amin. Terus untuk generasi muda yang akan bermain bulu tangkis seperti yang saya sampaikan tadi, intinya harus fokus, terus juga kerja keras, disiplin dan juga jangan gampang menyerah. Karena ya itulah kita main badminton itu pasti selalu ada kalahnya, nggak mungkin menang terus. Jadi ya dengan ada kekalahan itu kita harus belajar dan bangkit lagi. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke, ini ada sesi tanya jawab atau Kita mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak? atau ada yang menyampaikan? Oh boleh. Oke, boleh. Kita mungkin kasih 3 pertanyaan ya buat teman-teman. Kalau misalkan mau tanya ke Coach Hendra, Oke. abis itu baru kita, kalau misalkan teman-teman ada yang mau foto, kita adain sesi foto juga. Oke. Oke, ada yang mau tanya? Tadi pertama dari ibu itu Ada dari ibu? Ya. Boleh, katakan Bu. Ya, terima kasih OS. Ini mau nanya aja sih, penasaran sih. Ini kan OS kalau kata orang setiap masa ada orangnya, tapi setiap masa ada OS-nya gitu. Benar ya? Setiap orang ada masanya, tapi setiap masa ada OS-nya. Nah sekarang kan waktu itu katanya mau pensiun ya, terus tiba-tiba udah selesai pensiun, katanya udah selesai sama badminton. Itu saya sering lihat di IG-nya Cisansan tuh mau selesai gitu. Terus tiba-tiba jadi pelatih gitu ya. Nah yang saya penasaran sebenarnya kayaknya OS itu pas jadi pelatih itu kelihatan lebih stres ya daripada jadi pemain. Itu sebenarnya gimana sih rasanya jadi pelatih OS? Itu aja sih, terima kasih. Sebenarnya sih jadi pelatih itu lebih susah karena kita harus lebih detail, Bu. Jadi biasanya saya kalau jadi atlet itu sebelum main pelajari permainannya lawan paling cuma maksimal 5 menit. Tapi kali ini ya harus lebih panjang malah. Jadi kita kan harus ngafalin tuh lawan kebiasaannya di mana, terus kelemahannya di mana itu. Kadang pemain nggak apa ya, di lapangan itu kan ada tegang dan lain-lain itu nggak teliti. Jadi yang tugasnya pelatih itu ya ngingetin itu kelemahan dan kekurangannya lawan. Menarik. Coach Hendra ini udah jago jadi pemain, jadi pelatih juga top ya. Luar biasa. Kita doakan semoga karir pelatihannya semoga semakin baik. Jadi anak asuhnya termasuk Sahabat Reza juga bisa meraih hasil yang maksimal. Amin. Ada satu lagi pertanyaan kita batasin? Nggak ada? Oh ini ada pengen mau foto di counter ya? Oke, kalau gitu kita berdua Mas Faiz kita undur Iya, dulu. kita Tapi undur diri. Coach Hendra di sini dulu, nanti biar foto-foto nanti dipandu sama Mas MC. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Untuk talk show kali ini kami langsung undur diri. Waktu kita kembalikan ke